Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, Ayah. Iya, aduh Mem Ayah nih buru-buru mampir nih pulang sekolah ke rumah Bu Yanti. Ingat kita punya janji ya. Iya, kayaknya kayaknya lihat mukanya Bu Yanti kayaknya gimana gitu. Ada apa ya Bu? Kita pengen ngobrol apa nih kira-kira? Ya, pertama, makasih Mam Ayah bisa datang ke rumah. Karena memang ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan yang bisa dibicarakan yang berhubungan dengan sekolah nih Mam Ayah. Begini Mam Ayah, pada awal semester lalu di sekolah saya tuh melaksanakan pengurangan sampah plastik. Programnya namanya pengurangan sampah plastik. Nah, setelah 3 bulan berjalan, program itu memang sudah berjalan dengan baik. Hasilnya sudah tampak, ya, sampah-sampah plastik sudah berkurang. Namun kesininya ternyata hasilnya itu malah kendor. Awalnya anak-anak kan diminta oleh sekolah untuk membawa tempat makan dari rumah sendiri, kemudian membawa tempat minum dari rumah sendiri. Nah, sedangkan para pedagang tidak diperkenankan menggunakan plastik untuk melayani anak-anak dalam membeli makanan dan minuman. Nah, karena melihat hal itu, saya jadi bingung. Ini gimana cara untuk mengatasinya agar bisa kembali lagi, program tersebut bisa berjalan, kemudian sekolah itu bisa bersih dari sampah plastik. Saya jadi eh, bingung untuk menyampaikannya bagaimana nanti ke teman-teman, ke mana, ke anak-anak, karena saya merasa kesulitan gitu Bang Ayah untuk menyampaikannya. Iya. Jadi rupanya di sekolah Bu Yanti itu udah ada program yang pengurangan sampah plastik itu ya. Tadi sudah berjalan berapa lama Bu? 3 bulan. 3 bulan. Dan sudah terlihat ada keberhasilan ya. Tapi minggu-minggu ini nih udah mulai kendor. Oh iya. Nah, kira-kira nih kalau menurut Ibu, itu program sudah berjalan 3 bulan, sekarang itu menurun, hambatan-hambatan apa Bu yang menyebabkan program itu agak sedikit menjadi kendor gitu? Kalau saya perhatikan ya, mungkin karena pengawasannya yang mulai berkurang. Jadi yang namanya program itu kan yang mengawasi bukan hanya satu orang ya, bukan karena saya, misalkan saya sebagai sarkas saya tanggung jawab, nah itu kan nggak mungkin saya lakukan. Nah, sepertinya teman-teman itu sudah mulai jenuh untuk mengawasi anak dalam membawa alat-alat makan dan minum tadi. Dan karena pengawasannya kurang, otomatis jadi anak-anak banyak yang melanggar. Dan berikutnya para kantin juga mengeluh bahwa omset penjualannya itu menurun gara-gara anak-anak nggak mau jajan. Nah, sehingga dia tuh berusaha untuk menambah omset tersebut dengan melanggar aturan tadi gitu. Jadi kayaknya sih adanya kejenuhan dari guru-guru dalam mengawasi gitu. Oh begitu ya. Iya. Jadi karena ada kejenuhan, terus mereka agak sedikit mengendor dengan komitmen ya, dengan rasa kesepakatan lah, ada pelanggaran kesepakatan antara murid yang malas membawa tempat makan, lalu penjaga kantin juga yang mereka ingin jualan, ingin cari keuntungan. Jadi mereka ya melanggar begitu. Kira-kira Bu Rahma sebagai Sarpras kan memiliki kesempatan nih. Kira-kira solusi apa nih Bu yang bisa dibuat untuk menggalakkan kembali program yang sudah pernah berhasil ini? Ya, awalnya saya punya rencana nih Mama Alia, ingin mengumpulkan teman-teman. Tapi ya sebelumnya ya saya ingin izin dulu dengan kepala sekolah. Saya ingin mengumpulkan teman-teman, ingin berbicara dengan teman-teman, ingin merefleksi lah kegiatan yang 3 bulan ini bagaimana. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan teman-teman juga sih untuk kembali lagi untuk mengawasi siswa-siswa kita agar mereka itu
bisa komitmen dengan program yang kita buat. Nah, selain itu juga saya pengennya sih ngumpulin para pedagang. Memang saya belum melakukan itu sih ide-ide saya yang sekarang ini memang ya. Oh gitu ya. Bagus Bu, ide Ibu itu sebetulnya terdengar brilian ya menurut Mem Ayah. Jadi Ibu punya rencana untuk melakukan komunikasi ya dengan beberapa teman-teman di sekolah gitu. Nah, itu bisa juga Bu dicoba. Nah, seperti itu. Kira-kira nanti akan ada solusi nih. Apa nih masukan-masukan dari teman ya? Kan Ibu mau mengadakan refleksi ya. Nah, terus karena banyak pihak ya yang terkait di sini. Mana dulu yang mau diprioritaskan? Apa bicara dengan murid dulu, dengan teman dulu, atau dengan pedagang dulu? Menurut Ibu, yang mana dulu? Strateginya gimana? Nah, justru itu yang membuat saya kebingungan. Jadi saya deh melangkah mau dari mana dulu? Apakah muridnya dulu yang akan saya berkasih pengertian, ataukah guru-gurunya dulu, atau pedagangnya dulu? Karena ini kan banyak sekali ya komponen yang terlibat. Yang namanya pengurangan sampah itu tentu saja melibatkan banyak orang ya yang ada di sekolah. Semua komponen yang ada di sekolah, dari mulai murid, karyawan, guru, kemudian pedagang. Jadi kalau saya mau menentukan mana nih prioritasnya yang utama, saya bingung juga mau karena semuanya menurut saya penting gitu. Tapi yang nantinya akan saya dahulukan, saya akan bertemu dengan teman-teman guru dulu. Nah, saya akan menyampaikan dengan teman-teman guru mengenai program ini yang sudah kendor, kemudian bagaimana nih caranya kita membangkitkan lagi agar sekolah itu bebas dari sampah plastik. Kemudian setelah itu saya dengan teman-teman, dengan guru-guru yang lain tuh sama-sama untuk mengawasi anak-anak atau murid-murid kita. Nah, setelahnya baru saya akan berbicara dengan pihak sekolah, ya bukan saya, tapi pihak sekolah, saya dan teman-teman dari kepala sekolah itu berbicara dengan pedagang gitu. Itu kayaknya rencana itu yang akan saya lakukan. Iya, pilihan Ibu untuk melakukan komunikasi dulu dengan sesama rekan itu mungkin menjadi alternatif yang paling bagus. Jadi setelah dibicarakan, baru nanti bisa dicari waktu untuk bagaimana caranya menyampaikannya. Lalu kira-kira kapan ya Bu waktunya? Iya. Rencananya sih minggu depan, Om Aya. Rencananya minggu depan saya akan mengumpulkan teman-teman, saya akan berbicara dengan teman-teman, kemudian setelah itu dengan murid, kemudian dengan para pedagang. Sepertinya kedengarannya akan berhasil Bu menurut Om Aya nih. Ya, karena Ibu sudah memikirkan berbagai yang penting program ini kembali digalakkan. Alternatif yang menurut Ibu rencana ini akan bisa lebih bagus lagi dengan melalui dukungan siapa aja ya Bu yang bisa membantu ini. Rencana ini harus didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah tentunya, dari mulai kepala sekolah, guru, murid, dan pedagang itu sendiri tentunya Gitu. Wali kelas mungkin bagaimana? Kan guru tuh termasuk wali kelas. Dan orang tua juga tadi ya Ibu ya? Ya, orang tua juga. Tapi kan orang tua itu nanti dalam satu momen tersendiri nanti dikumpulkan orang tua murid itu. Padahal orang tua murid itu sudah tahu, Mam. Jadi pada awal semester saat pembagian raport itu sebelum program ini dilaksanakan, orang tua sudah diajak bicara oleh pihak sekolah. Karena orang tua ini kan harus mendukung dan menyediakan perlengkapan makan dan minum untuk anak-anaknya gitu. Makanya sudah kami sosialisasikan kepada orang tua gitu, Mam. Wah, kedengarannya sih bagus ya Bu. Mem Aya senang sekali ada program yang seperti ini di sekolahan Ibu. Gimana perasaan Ibu kira setelah kita ngobrol ini, bincang-bincang kita ini? Perasaan saya senang sekali, Mam. Saya menjadi lebih ringan pikirannya, lebih plong, lebih fresh,
Jadi nanti saya juga bisa tidur nyenyak, Mam. Iya. Iya. Terus Bu Yanti juga mukanya sekarang udah lebih cerah ya, lebih Iya, Mam. seperti lagi, bunganya baru datang. Kayaknya memangnya nggak sabar deh Bu, ingin ketemu lagi nanti Iya, Mam. minggu depan pulang sekolah memangnya mampir lagi ya ke rumah Bu Iya, Yanti ya. ditunggu loh, Mam. Iya. Terima kasih ya, Mam ya. Udah Iya. ada meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Sama-sama. mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Yanti. Ini saya kayaknya nggak bisa lama-lama juga Yang mau nggak boleh ya. pulang ke minggu depan. Makasih ya Bu ya. Amin. Ya, amin. Makasih, Mam ya. Mari Bu Yanti. Mangga.